Assalamualaikum Kak Nirwana. Waalaikumsalam. Ini yang temannya Kak Ros ya? Iya, yang betul rekomendasinya sekali. Kak Ros ya? Betul sekali. Nah, kebetulan saya dengar ini Kak Nirwana pernah ke luar negeri itu. Betul, Iya, alhamdulillah. short course di. Iya, Betul Mi? short course, Iya, iya. makanya mau ke wawancarai tapi lama makin menunggu. Enggak terlalu lama, sekitar jadi 20 menit. Tapi, Nikmati ya? Iya, Sejuk. alhamdulillah sejuk di sini ya. Iya, tapi by the way kita perlu ngobrol ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan lepas yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Satiana TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Redias Zahril tentunya dalam program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Nah, di pagi hari ini ya langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya kami akan bersamai Anda pemirsa di rumah. Dan hari ini saya tidak sendiri, kita sudah kehadiran tamu ya yang tidak kalah menarik dari pembicara-pembicara sebelumnya, dari tentunya perempuan-perempuan sebelumnya. Siapa beliau? Beliau bernama Ibu Nirwana ya, Nirwana SPD MPD. Daripada penasaran siapa beliau, beliau ini merupakan seorang akademisi atau dosen ya, seperti itu, seorang organisatoris dan juga ibu rumah tangga. Kalau begitu kita langsung saja ke Ibu Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. nih Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah cerah ya, Iya, cerah dan alhamdulillah. sejuk Iya, di Hotel cerah, Maxwan. sejuk ya. Nah, kita pengen deal dulu nih. Ini saya panggil Ibu, Miss, Kak, Mbak atau apa nih? Panggil Kak Wana aja mungkin ya. Oh, disingkat lagi nih. Iya. Oh, Kak Wana. Iya. Oke, Biasanya oke deh. dipanggil Wana. Saya panggil Kak Wana ya. Oke. Oke, kalau misalnya mahasiswanya jangan panggil Kak ya. Miss ya. Iya, Betul. panggil Mem. Oh, Mem. Iya kan Oh. sudah berkeluarga, jadi Mem bukan Miss lagi. Oh Iya. gitu ya Mem ya, Masya Allah. Oke. Nah tadi seperti yang saya jelasin ke pemirsa, aktivitas Kak Wana nih seorang dosen, organisatoris, ibu rumah tangga. Ini betul nggak sih atau meleset? Betul semuanya nggak? Iya betul. Betul semuanya Iya, ya? Saya adalah ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang akademisi mengajar di salah satu kampus Islam negeri di Makassar dan alhamdulillah masih sempat berorganisasi. Iya. Alhamdulillah. Nah, dengan aktivitas yang saat ini, yang 3 ini, pasti ada dong aktivitas-aktivitas yang lain juga yang kadang sifatnya dadakan dan Iya, betul. sebagainya, seperti itu ya. Nah, berbicara mengenai profesi yang saat ini digeluti Kak Wana adalah seorang akademisi atau dosen, tepatnya pengajar bahasa Inggris ya, Iya. di Universitas Negeri yang ada di Makassar, Iya. seperti itu. Nah, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan sebelum jadi dosen sekarang itu apa sih, dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, itu di mana aja tuh? Iya. Jadi saya lahirnya di Kabupaten Jeneponto. Saya sampai SD di sana, cuma waktu saya masih kecil belum ada sekolah SMP dan SMA sehingga waktu itu saya harus hijrah ke Kabupaten Bantaeng untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan sekaligus SMA. Dan setelah tamat SMA, saya alhamdulillah langsung menuju ke Makassar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan waktu itu saya lulus di Universitas Muhammadiyah Makassar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, pendidikan. Iya, begitupun juga setelah selesai S1, 2 tahun kemudian saya kembali mendaftar di Universitas Negeri Makassar dengan konsentrasi yang sama. Oh, jadi Pendidikan linear bahasa ya, Inggris. pendidikan bahasa linear. Inggris S1 dan Iya, S2-nya. S1, S2 Oke. Nah, berarti dari S2 inilah mengantarkan Kak Wana untuk menjadi seorang akademisi ya. Betul, betul. Jadi sekali. dengan alma mater di pendidikan terakhir S2 dan ngajar juga di kampus yang sama. Iya. Seperti itu ya. Saya ngajarnya ya beda kampus dengan kampus terakhir di mana saya kuliah. Oh, Saya oke. ngajar di UIN Alauddin Makassar. Ah, oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan pembicaranya. Ini akan menarik pemirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.
Oke, kita tiba di segmen selanjutnya pemirsa. Nah, kita langsung saja ke Kak Wana. Ya, Kak Wana, kita lanjutkan nih. Oke. Nah, tadi sempat konfirmasi bahwa ternyata di apa nih, alumni atau alma mater di salah satu perguruan tinggi negeri ini ternyata ngajar di malah di Iya, kampus yang kampus lainnya yang lagi. lain lagi ya. Iya. Itu di ngajar di mana nih? Saya ngajar di UIN Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Jadi nggak ngajar di pendidikan bahasa Inggris, tapi di sastranya. Oh, di sastranya, bukan di pendidikannya. Iya, bukan di Oke, pendidikan. kenapa sampai memilih bidang yang saat ini ditekuni? Sebenarnya dari awal juga saya tidak menyangka kalau saya akan ditempatkan di jurusan sastranya gitu, karena memang ketika saya mendaftar, saya niatnya mendaftar di jurusan pendidikan bahasa Inggris sesuai dengan background saya yang juga dari pendidikan. Tetapi ternyata ketika lulusnya itu ditempatkan di jurusan bahasa dan sastra Inggris, tetapi tidak mengapa sebenarnya, karena ada mata kuliah tertentu yang memang sesuai dengan expertise saya sebagai orang yang punya background pendidikan bahasa Inggris. Jadi tetap bisa mengimplementasikan ilmu saya waktu kuliah di jurusan di mana saya mengabdi sekarang. Gitu. Kalau berbicara mengenai bidang yang saat ini ditekuni, ya pendidikan bahasa, terutama bahasa Inggris, emang dari kecil suka nggak sih, atau memang baru-baru aja atau gimana, dari SD mungkin, atau baru SMA atau gimana sih? Ya, jadi ketika SMA memang orang tua tuh suka ya melihat orang yang berbahasa Inggris. Jadi sejak saat Di itu kampung ya? Iya, di kampung. Iya, betul. Jadi nonton ada berbahasa Inggris, bapak saya selalu bilang ini bagus sekali ya kalau orang pintar berbahasa Inggris. Akhirnya saya dimotivasi untuk kalau daftar kuliah coba ambil jurusan bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya keterima gitu. Berarti dorongan dari orang tua atau dukungan dari orang tua juga Iya, ya. betul. Itu mulai dari kapan nih tadi diceritakannya, SMP, SMA? Atau? SMA. SMA. Jadi waktu SMA memang suka ikut English community di sekolah waktu SMA. Oke. Tetapi belum terlalu ini sih, terasanya betul-betul ketika sudah S1 ikut berbagai macam kegiatan dan semakin menyadari bahwa oh ternyata memang saya suka gitu bahasa Inggris. Oke. Seperti itu. Berarti passion yang belakangan hadir ini adalah bahasa. Iya, Ya, betul seperti sekali. itu. Dan ternyata makin kesini makin menyadari Iya, ya. alhamdulillah. Nah, berbicara mengenai pendidikan, sepenting apa sih wanita memiliki pendidikan dari masa ke masa nih, Kak? Oke, kalau menurut saya pendidikan bagi perempuan itu adalah hal yang sangat-sangat penting ya. Terlepas dari perempuan itu profesinya mau apapun itu, di bidang apapun itu, pendidikan itu adalah modal utama yang dapat membentuk karakter kita, yang bisa memberikan kita bekal untuk berinteraksi dengan banyak orang. Termasuk ada sebagian orang yang berpikir bahwa ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu, apa dan seterusnya. Saya selalu menyampaikan ke adik-adik atau di organisasi atau dimanapun itu bahwa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kita harus punya pendidikan yang tinggi karena kita harus menjadi jendela untuk membuka dunia yang lebih luas untuk anak-anak kita. Jadi seperti itu. Jadi penting. Jadi memang untuk persiapan generasi juga sih ya. Ya, betul untuk bagaimana kemudian unit terkecil dari sebuah bangsa itu memang berasal dari keluarga. Manakala pendidikan seorang wanita tinggi itu insya Allah akan tinggi pula generasi-generasi selanjutnya ya. Betul nggak ya? Betul, Kak. Nah, kalau berbicara mengenai aktivitas sebagai seorang dosen, nah kita ke organisasi nih. Oke. Organisasi apa saja nih yang Kak Wana nih geluti, mulai mungkin dari bangku sekolah sampai hari ini tuh apa saja? Iya. Sebenarnya waktu SMA saya tidak terlalu tertarik ya dengan organisasi, kecuali komunitas-komunitas yang memang memberikan pengetahuan ke saya seperti English Community tadi. Di OSIS saya sama sekali tidak bergabung gitu. Tapi keinginan untuk berorganisasi itu muncul ketika saya masuk ke Unismu S1. Saya ingat sekali semester 2 saya mulai memasuki salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah, namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya masuk ke situ, kemudian saya menemukan bahwa ternyata organisasi itu adalah salah satu bagian yang bisa membentuk diri kita. Akhirnya saya mendalaminya dan menjadi pengurus sampai kemudian ke tingkat pimpinan wilayah. Wah, Masya Allah. Kita akan lanjutkan ya, kita potong dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sosial, TV masa kini.